kami sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Kami disayang sebagai anak-anak Bapa di surga, dan kami dikasihi dengan kasih yang tidak pernah berhenti. Kami memuji Engkau, kami mengucap syukur, dan kami juga mengucap syukur untuk kebersamaan kami malam ini, siang ini untuk yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan pemeliharaanmu kepada kami boleh kami rasakan setiap waktu dan membawa kami, hati kami, cenderung ke arah Tuhan dan mencari Tuhan. Biarlah pemahaman Alkitab ini menjadi forum di mana kami bersama-sama menyatukan hati untuk mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh hidup setidak-tidaknya dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kalau kami tersesat, kami kembali kepada jalan-Mu. Pimpinlah kami dan sertai kami juga sepanjang Bible Study ini sampai selesai. Doa kami untuk teman-teman yang tidak bisa datang, sudah lama tidak bisa datang, ataupun tidak bisa bergabung hari ini karena kesibukan, karena perjalanan, karena pekerjaan, atau juga mungkin karena kelemahan fisik. Tuhan sertai mereka juga, sebagaimana Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami semua. Kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus dan memohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, saya hari ini masuk dalam kelas PA dengan beban di punggung agak berat. Oleh karena banyak berhutang pertanyaan minggu yang lalu. Ya, jadi minggu yang lalu dan minggu sebelumnya ada banyak pertanyaan yang terpaksa ditunda untuk dibicarakan pada malam ini. Pertanyaan hangat tentang persepuluhan. Baik, saudara, kita akan mulai. So far, kita sudah cukup banyak menyinggung perjanjian lama. Ya, tentu saja untuk melihat riwayat sepintas persepuluhan dalam perjanjian lama. Nah, sekarang tentu saja tiba waktunya kita juga harus menengok bagaimana kesaksian dokumen perjanjian baru yang lahir di tengah-tengah komunitas gereja mula-mula. Minggu atau Kamis lalu kita mengakhiri dengan pertanyaan Pak Reinhard. Saya ingat Pak Reinhard mengusung pertanyaan tentang kolekte pada hari Minggu. Apakah itu bukannya sudah menggantikan ya, persepuluhan di dalam perjanjian lama? Nah, waktu itu saya menjawab tidak sepenuhnya, tidak sesederhana itu. Ya. Oleh karena itu, kita harus melihat koneksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu dengan lebih mendalam. Tapi pertanyaan Pak Reinhard itu benar. Ya, kita harus mencari koneksinya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, sekarang kita berkonsentrasi sedikit lebih banyak pada perjanjian baru sebelum kita menjalin koneksinya. Pertanyaannya, apakah jemaat mula-mula memberikan atau melaksanakan praktek persepuluhan? Apakah jemaat Kristen mula-mula pada masa perjanjian baru melaksanakan praktek perpuluhan itu? Itu pertanyaan yang paling utama. Jawabannya, saudara-saudara, tidak ada data
yang menunjukkan itu dalam Perjanjian Baru, walaupun tidak berarti mereka tidak memberikan persembahan, tetapi bahwa jemaat itu memberikan persepuluhan tidak pernah disebut secara langsung di dalam Perjanjian Baru. Dan rupanya, saudara-saudara, di dalam soal memberikan persembahan, ketentuan jumlahnya atau prosentasenya tidak pernah menjadi prioritas bagi gereja mula-mula. Prosentase bukan yang diutamakan, termasuk prosentase 10% itu. Yang pasti disebutkan dalam Perjanjian Baru adalah orang-orang Kristen atau orang-orang dalam masa Perjanjian Baru memberikan atau mempersembahkan hartanya. Orang-orang Majus mempersembahkan hartanya. Matius 2 ayat 11. Sebagian murid-murid perempuan Yesus melayani dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 3. Jemaat-jemaat Makedonia dan Korintus mengumpulkan kolekte pada hari Minggu untuk membantu jemaat di Yerusalem. 2 Korintus 8 dan 2 Korintus 9. Jemaat Filipi mendukung pelayanan Paulus secara finansial. Filipi 4 ayat 14-19. Persidangan gereja di Yerusalem menetapkan keputusan untuk tetap memberikan bantuan kepada mereka yang miskin. Galatia 2 ayat 9 dan 10. Gaius dipuji oleh Yohanes karena memberikan penampungan di rumahnya, hospitality, kepada penginjil yang sedang melaksanakan pelayanannya di kota mereka. Pelayanan hospitality itu menyangkut pelayanan tempat tidur, sajian makanan dan minuman, dan juga sangu atau bekal uang kepada para penginjil yang melayani di jemaat mereka. 3 Yohanes pasal 1 ayat 5-8. 3 Yohanes 1 ayat 5-8. Semua contoh-contoh yang saya sebut tadi adalah contoh orang-orang memberikan persembahan harta kekayaannya. Kalaupun disinggung tentang jumlah, maka angkanya beragam. Misalnya, Sakeus, seperti yang sudah saya singgung Kamis yang lalu, dia memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Lukas 19 ayat 8. Yusuf Barnabas memberikan seluruh uang hasil penjualan tanah miliknya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Itu Yusuf Barnabas memberikan seluruh uang hasil penjualan tanahnya. Seorang anak kecil
menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikan kepunyaannya kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. 5 roti dan 2 ikan yang terkenal itu. Maria dari Betania mengurapi kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yang menurut hitungan Yudas Iskariot, harganya 300 dinar, upah buruh harian selama 1 tahun. 300 dinar. Janda miskin memberikan persembahan 2 peser atau 1 duit. Markus 12 ayat 42. Jadi kalau toh disinggung tentang angka, maka angka-angkanya itu beragam-ragam. Begitulah sepintas, saudara-saudara, kesaksian perjanjian baru, kesaksian gereja mula-mula tentang pemberian persembahan yang berupa harta benda atau milik atau uang. Meskipun nyata-nyata ada pemberiannya, ada wujud persembahannya, namun jumlahnya, prosentasenya tidak pernah menjadi concern utama. Itu perjanjian baru. Ada wujud pemberiannya, tetapi jumlah atau prosentasenya tidak menjadi concern yang utama. Oleh karena itu, saudara-saudara, sampai di sini kita bisa dengan confident menjawab pertanyaan, apakah kita sekarang masih harus memberikan persepuluhan dalam arti sebesar 10% dari penghasilan kita? Kita bisa dengan confident menjawab tidak. Memberikan persembahan kepada Tuhan tidak ada patokannya. Harus sekian persen. Anda bisa memberi 1%, Anda bisa memberi 3%, Anda bisa memberi 5%, Anda bisa memberi 20%, atau memberikan 50%, atau bahkan Tuhan pun layak menerima 90 atau 100% dari apa yang kita peroleh. Itu konsep perjanjian baru. Tadi saya berikan contoh, Barnabas itu memberikan seluruh uang hasil penjualan tanahnya. Beda dengan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira menjual tanahnya, lalu menyerahkan sebagian, tapi bilang ini sudah seluruhnya. Lalu mereka dihukum mati. Ya. Tapi poinnya adalah bukan pada jumlahnya. Ya, poinnya adalah pada kejujuran mereka. Gitu. Ya. Jadi Tuhan tidak pusing kalau andai kata Ananias dan Safira bilang ini setengah dari hasil penjualan tanah, selesai. Tapi mereka memberikan setengah, tapi bilang ini 100%. That's the problem. Gitu. Ya. Padahal angka dan persentase tidak pernah menjadi concern yang utama.
Jadi jangan ribut soal angka. Jangan pusing tentang prosentase dan akhirnya nanti malah tidak jujur. Seperti Ananias dan Safira itu. Sekali lagi, angka prosentase tidak pernah menjadi concern utama. Mengapa begitu? Sebab concern utamanya bukan pada numbers, melainkan pada heart, hati. Patokannya pertama-tama adalah hati si pemberi. Sebagaimana kata Yesus, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Jadi perjanjian baru, saudara-saudara, menggarisbawahi sebuah kebenaran bahwa memberi itu adalah ekspresi dari hati yang mengasihi. Oh, ini penting. Memberi itu adalah ekspresi dari hati yang mengasihi. Persembahan adalah pemberian karena syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa saja memberi persembahan tanpa mengasihi Tuhan. Sekedar donasi. Itu sebabnya saya tidak pernah suka pada kata donasi. Orang Amerika ini suka bilang donasi. Seperti gereja pun mereka bilang itu donation. No, donation is not the same with offering atau offertory. Ya. Orang bisa memberikan persembahan tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi persembahan. Ini penting. Seperti kata sebuah ungkapan yang mengatakan begini. You can give without loving, but you cannot love without giving. Ini kebenaran yang penting sekali. Ya. Kita bisa memberi persembahan, tetapi tanpa kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin tidak memberi persembahan. Ya. Itu prinsip yang sangat penting dalam perjanjian baru. Seperti yang tadi saya katakan, oleh karena itu, concern-nya adalah pada hati yang mengasihi. Karena kalau orang itu hatinya mengasihi Tuhan, dia tidak bisa tidak akan memberi persembahan. Soal jumlahnya tidak menjadi concern yang utama. Hati itu tidak bicara angka, melainkan jiwa dari pemberian itu, atau esensinya. Kalau hatinya mau memberi segitu, itulah yang matters to God. Anda masih ingat cerita dalam kasus pengurapan kaki yang tadi saya singgung ya? Pengurapan kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya oleh Maria dari Betania. Waktu itu Maria menerima kritik keras, terutama dari Yudas Iskariot, yang mengatakan ini minyak bisa dijual 300 dinar, dan ini uangnya bisa dibagikan kepada banyak orang miskin. Tapi Yesus tidak mengambil argumentasi Yudas itu sama sekali.
Karena dia tahu Maria memberikan dengan hati. Mungkin bagi Yudas itu terlalu banyak. Mungkin bagi Yudas itu terlalu berfoya-foya, terlalu boros. Mungkin bagi Yudas itu digemper untuk dibagikan sumbangan donasi kepada orang miskin lebih baik. Bukan itu yang matters bagi Tuhan. Bahwa Maria memberikan persembahan itu dari hatinya. Dan hati Maria mengukur yang pantas dia berikan kepada Tuhan adalah ini. Minyak narwastu murni yang mahal harganya ini, ia mengurapi kaki Yesus satu kali itu sebagai sebuah tindakan sebelum kematian Yesus. Dan Yesus berkata, yang dilakukan Maria itu menjadi sebuah kenangan yang akan terus diceritakan sepanjang Injil dikabarkan. Priceless. Minyak narwastu murni yang mahal harganya itu menjadi priceless. Karena apa? Karena dipersembahkan dengan hati. Itu yang matters bagi Yesus. Bukan hitung-hitungannya Yudas. Anda melihat itu konsep penting dalam perjanjian baru. Itu yang persembahannya banyak. Tapi yang persembahannya sedikit, janda miskin itu cuma bisa memberi 1-2 peser, 1 duit. Itu mata uang yang paling kecil. Tetapi Tuhan Yesus notice. Karena apa? Karena dia melihat orang itu memberikan seluruh dari yang dia punya. Itu nafkahnya. Jumlahnya berapa? Kecil. Dibanding orang-orang lain tidak ada artinya. Tetapi yang matters bagi Tuhan adalah hati orang itu, si pemberinya. You can give without loving, but you cannot love without giving. Oke. Sekarang kita berlanjut. Jikalau memang tidak ada patokannya, apakah dengan begitu hukum persepuluhan dalam perjanjian lama itu patut kita singkirkan saja di zaman perjanjian baru ini? Itu pertanyaannya kan? Ya. Kalau memang perjanjian baru menyatakan prinsipnya adalah hati yang mengasihi dan memberi kepada Tuhan tanpa concern pada soal angka dan persentase, maka apakah itu berarti persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama kita singkirkan saja di zaman perjanjian baru ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita simak perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang persepuluhan. Kita lihat Matius 23 ayat 23. Kalau ini sebaiknya kita baca. Matius 23 ayat 23. Bisa minta tolong Ibu Shirley untuk membaca. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya. Perhatikan kalimat yang paling akhir. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya, Yesus tidak menyuruh untuk membuang praktek
persepuluhan itu begitu saja. Melainkan dia mengingatkan bahwa sembari itu dilakukan, esensinya tidak boleh dilupakan. Ya, sembari itu dilakukan, esensinya jangan dilupakan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah, pertanyaannya, apakah esensi, apakah jiwa dari persepuluhan itu? Itu pertanyaan penting, bukan? Nah, menurut saya, Tuhan Yesus memberikan clue kepada kita, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Itu adalah esensinya yang tidak boleh dilupakan. Dalam hal esensinya inilah kita harus menemukan koneksi antara pengertian persepuluhan dalam Perjanjian Lama dengan persembahan dalam Perjanjian Baru. Dalam soal esensi inilah kita harus menemukan koneksinya. Sebab seperti yang saya katakan yang lalu, persepuluhan itu dalam Perjanjian Lama sudah ada jauh sebelum hukum Taurat ada. Jadi kita tidak bisa sekedar mengatakan hukum Taurat sudah diganti jadi persepuluhan dihilangkan saja. Ya. Atau seperti yang tadi saya katakan, kalau Perjanjian Baru tidak concern dengan angka dan persentase, berarti persepuluhan dihilangkan saja. Kalau kita membaca perkataan Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus tidak pernah menghilangkannya. Dia hanya mengatakan bahwa kalau yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya bahwa esensinya jangan diabaikan. Oleh sebab itu saya mengatakan tugas kita penting adalah bagaimana melihat koneksinya antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, dan koneksi itu ada pada 3 clue yang Tuhan Yesus itu sampaikan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, sebelum berlanjut membahas mengenai koneksi itu, saya ingin mengajak kita melihat satu koneksi penting, ya, yang ada hubungannya erat dengan persembahan persepuluhan, yaitu antara posisi kaum Lewi dalam Perjanjian Lama, suku Israel dari suku Lewi dalam Perjanjian Lama, dengan para pelayan firman dalam Perjanjian Baru. Koneksi di antara keduanya. Kalau kita bicara Perjanjian Lama, tiba saatnya dalam Perjanjian Lama diatur di dalamnya bahwa suku-suku Israel yang lain itu memberikan persepuluhan untuk suku Lewi. Ulangan 14 ayat 28-29, Ulangan 26 ayat 12-15. Selanjutnya, suku Lewi itu memberikan persepuluhan kepada para imam. Itu khusus dari keturunan Harun, para imam. Bilangan 18 ayat 21-24. Karena mereka, suku Lewi dan kaum imam dari keturunan Harun, itu dikhususkan Tuhan untuk melayani kepentingan ibadah. Ya, Kamis lalu ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan ini dari Ibu Ana. Ya. Suku Lewi dan kaum imam itu
melayani kepentingan ibadah secara khusus, dan untuk itu mereka tidak bekerja lain dan mereka tidak mendapat hak waris berupa tanah. Jadi suku Lewi itu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, sehingga suku-suku yang lain memberikan persepuluhan untuk mensupport mereka. Nah, dalam Perjanjian Baru, peran dan jabatan imam dan suku Lewi ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Yang ada adalah mereka yang dikhususkan Tuhan untuk melayani pemberitaan firman. Pelayan firman. Walaupun dirinya misalnya, ya, tentang Rasul Paulus, walaupun dirinya menolak financial support dari jemaat Korintus, tetapi berdasarkan ketentuan Perjanjian Lama, khususnya tentang suku Lewi, Paulus menegaskan bahwa seorang pelayan firman harus hidup dari pelayanannya. Itu panjang lebar Anda bisa baca di 1 Korintus 9 ayat 3 sampai 14. 1 Korintus 9 ayat 3 sampai 14 Anda bisa membaca pendapat Rasul Paulus yang berdasarkan ketentuan Perjanjian Lama tentang bahwa pelayan firman itu harus hidup dari pelayanannya. Artinya, mereka yang menerima pelayanannya membagikan kepunyaannya dengan para pelayan firman itu. Ya, itu artinya. Artinya mereka yang menerima pelayanannya membagikan kepunyaannya dengan para pelayan firman itu mirip suku-suku lain mendukung suku Lewi. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Oleh karena itu di dalam 1 Timotius 5 ayat 17-18, 1 Timotius 5 ayat 17-18, di dalam rangka menertibkan penata layanan gereja, dalam rangka menertibkan stewardship di gereja-gereja waktu itu, khususnya kepada Timotius, muridnya, Paulus menegaskan begini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di sini kita melihat Paulus itu dengan konsisten ingin menempatkan para pelayan firman sebagai orang-orang yang dikhususkan untuk melakukan tugas pelayanan firman itu secara penuh. Oleh sebab itu, mereka harus hidup dari pelayanan itu. Oleh karena itu, umat atau gereja mensupport mereka. Orang-orang yang menerima pelayanannya, membagikan miliknya untuk mensupport kehidupan para pelayan firman itu. Nah,
konsep inilah, ya, ini konsep perjanjian baru, saudara-saudara, ya, konsep inilah yang melandasi pemberian persembahan atau istilahnya persepuluhan atau apapun kepada gereja. Konsep inilah yang melandasi persembahan kepada gereja yang darinya kita menerima pelayanan rohani. Kalau seseorang menerima pelayanan rohani dari sebuah gereja, maka mereka memberikan persembahan kepada gereja itu. Itu dilandasi oleh konsep perjanjian baru yang tadi saya katakan tentang suku Lewi yang sudah tidak ada di dalam perjanjian lama, tapi koneksinya adalah para pelayan firman dalam perjanjian baru tadi. Sekalipun, saudara-saudara, di dalam hal ini selalu berlaku dua arah. Itu yang perjanjian baru utamakan katakan juga. Artinya begini, jemaat itu memberikan kepada gereja, mensupport gereja, supaya gereja bisa mensupport para pelayan firman. Itu satu sisi. Tetapi sebaliknya, gereja dan pelayan firman memberikan pelayanan yang bermutu, yang baik, bukan karena mau mengambil keuntungan dari pemberitaan Injil. Which is itu terjadi juga, gitu ya. Sejak zaman dahulu ada gereja ataupun pelayan firman yang memanipulate untuk mengambil keuntungan dari jemaat. Itu pun sesuatu yang terjadi sampai sekarang, dan itu ditentang oleh Rasul Paulus. Kita bisa baca itu dalam perjanjian baru, ya. Kita bisa sisir itu dari Yohanes 10 ayat 12 dan 13, 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10, dan 2 Korintus 4 ayat 2, lalu 2 Korintus 11 ayat 10 sampai 15. Jadi artinya selalu dua arah. Pelayan firman harus memberikan pelayanan yang benar dan baik. Gereja memberikan pelayanan yang benar dan baik. Sebaliknya, jemaat memberikan persembahan yang benar dan baik. Itu dua sisi yang diatur dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian baru, nah ini juga penting, persembahan jemaat itu diatur bukan hanya untuk mensupport para pelayan firman atau gereja, melainkan untuk mendukung jemaat lain yang dalam kesulitan, membantu sesama kaum yang lebih lemah, yaitu para janda, yatim piatu, orang-orang miskin, dan sebagainya. Itu juga dicatat jelas oleh perjanjian baru. Selain persembahan umat atau jemaat itu diperuntukkan untuk mensupport gereja, yang dimana gereja punya support untuk pelayan firman, tetapi persembahan jemaat itu juga diberikan untuk kepentingan lain, yaitu kepentingan pelayanan dan bantuan pelayanan untuk gereja lain, sesama manusia, orang-orang yang lemah dan membutuhkan bantuan, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana sekarang dengan pertanyaan, apakah kita harus
atau sebaiknya memberikan persembahan kita kepada gereja? Itu kemarin juga pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Ana, ya, yang sempat menceritakan dengan terbuka itu kalau uang sudah masuk di gereja susah keluarnya, gitu ya. Jadi kalau mau diberikan, mau kasih kursi, lebih baik kasih kursi saja, gitu ya, supaya tidak repot keluar uangnya. Begitu. Itu alasan praktis sekali. Tapi pertanyaan ini harus menjadi pertanyaan yang fundamental, ya. Apakah kita orang Kristen harus memberikan atau sebaiknya memberikan persembahan kita kepada gereja? Ya. Jawaban saya begini. Apabila kasih Anda kepada Tuhan, menurut Anda patut diekspresikan, patut diungkapkan menjadi kasih Anda kepada gereja, di mana Anda menerima pelayanan rohani, lakukanlah itu. Berikanlah persembahan Anda kepada gereja. Tetapi jangan sebagai kewajiban. Kalau Anda tidak bisa memberikan itu sebagai ekspresi kasih Anda kepada Tuhan, then something wrong dengan itu. Ya, something wrong dengan hubungan yang ada antara Anda dengan gereja itu. Maka itu tidak menjadi kewajiban. Itu bagi saya. Ya. Berikanlah persembahan kepada gereja sepanjang Anda betul-betul merasa yakin, Anda merasakan sungguh-sungguh damai sejahtera, bahwa Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Tuhan dalam bentuk kasih Anda kepada gereja di mana Anda menerima pelayanan rohani. Tapi jangan sebagai kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tidak ada patokan jumlah atau persentase. Dan selain itu, apabila kasih Anda kepada Tuhan patut diekspresikan juga kepada pelayanan rohani atau pelayanan kemanusiaan di luar gereja, silakan Anda salurkan ke sana juga. Tidak ada batasannya. Tidak ada kewajiban harus begini dan harus begitu. Sepanjang hati Anda menyatakan kasih kepada Tuhan dan Anda ingin menyalurkan persembahan itu kepada suatu sasaran yang Anda anggap itu merupakan bagian dari ekspresi cinta Anda kepada Tuhan, salurkanlah ke sana. Bukan apa-apa, saudara. Ya, saya cuma sekedar share saja sebagai contoh konkret dari diri kami. Ya. Selain memberikan persembahan kepada gereja, saya dan istri saya bersepakat untuk juga memberikan persembahan, menyalurkannya kepada beberapa pelayanan khusus yang menurut kami menjadi bagian dari passion yang kami rasakan. Ya. Misalnya, waktu kecil, Kevin waktu kecil, saya dan istri saya banyak melihat pasien-pasien anak-anak yang dirawat karena kanker. Anak-anak dengan kepala yang gundul, selang-selang di mana-mana, didorong dengan kursi roda. Melihat anak-anak seperti itu, kami sangat sering. Dan kami menaruh punya perasaan tertentu yang tidak pernah hilang. Gitu.
Ya. Nah, sekarang ketika kami merasakan pertolongan Tuhan banyak terhadap anak-anak kami, termasuk terutama Kevin, melewati masa-masa yang sukar di masa dia kecil. Kami menetapkan hati untuk membantu sebuah rumah sakit yang memang khusus untuk menangani pelayanan anak-anak yang dirawat karena kanker. Tidak banyak jumlahnya, tapi kami menyisihkan juga untuk ini. Satu skop tersendiri. Ya. Kemudian sebagian kami menyalurkannya juga kepada lembaga yang bonafit untuk mengurus anak-anak yang dilahirkan sumbing. Anda tahu ya, sumbing itu ada cacat di sini ya, yang membuat confidence mereka itu hilang. Ya. Nah, operasi untuk anak-anak sumbing itu impact-nya besar buat jiwa mereka. Ya, ketika mereka bisa dibuat lebih normal sedikit dibanding sebelumnya, itu menumbuhkan rasa percaya diri mereka yang besar sekali, dan itu impact-nya besar. Oleh karena itu kami merasa bahwa lembaga ini pantas untuk mendapat support, ya, karena itu membawa kebahagiaan untuk anak-anak itu. Kami memang punya concern besar untuk anak-anak, sejujurnya saja. Ya. Itu misalnya. Terus termasuk juga misalnya anak-anak lapar. Anak-anak yang lapar, itu ada satu lembaga yang namanya Food for the Poor. Mungkin Anda tahu itu. Ya. Kami juga menyisihkan sebagian persembahan kami itu kepada lembaga ini. Ini cuma contoh ya saudara, jumlahnya sekali lagi tidak besar. Ya. Tapi saya dan istri saya punya ketetapan untuk men-sharekan itu. Karena apa? Karena kami merasa bahwa Tuhan menaruh passion itu di hati kami. Dan kami ingin menyatakan kasih kami kepada Tuhan, antara lain dalam bentuk ini juga. Sekalipun kami tahu tidak besar jumlahnya, karena kami tahu bukan soal jumlahnya yang menentukan, tetapi hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, selain kepada gereja, kalau Anda mau memberikan itu kepada lembaga lain di luar gereja, ya, dengan sebuah motivasi, dengan sebuah konsep yang jelas, lakukanlah itu. Ya. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tidak, persembahan itu harus seluruhnya masuk kepada gereja. Saya rasa saya tidak termasuk itu. Ya. Anda mau memberi kepada gereja, puji Tuhan. Anda mau menyalurkan di luar gereja, puji Tuhan. Kalau itu memang persembahan yang dari hati Anda. Asal jangan begini, oh saya nggak suka sama gereja ini, saya nggak suka pada pendetanya, maka persembahan saya salurkan di luar gereja. Nah, itu namanya memberi, tetapi dengan motivasi karena tidak suka pada yang lain. Jangan. Ya, kalau Anda memberi, memberilah dengan hatimu yang bersih, karena itulah yang matters to God. Oke. Akhirnya, saya mau kembali kepada esensi dari persembahan persepuluhan dalam connection antara perjanjian lama dan perjanjian baru berdasarkan clue yang dari Tuhan Yesus tadi. Matius 23 ayat 23. Ya. Satu, pertama, persepuluhan adalah persembahan harta atau uang yang dengan setia kita sisihkan di depan secara reguler untuk diberikan kepada sasaran dari ekspresi kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Persepuluhan itu adalah persembahan yang dengan setia kita sisihkan di depan. Kita tidak menyisakan, tapi kita menyisihkan. Sebelum dipakai apapun, kita itu menyisihkan. Ingat konsep anak sulung atau persembahan sulung itu, ya. Jadi kita menyisihkan di depan secara reguler untuk sasaran-sasaran
yang kita anggap itu ekspresi dari cinta kita kepada Tuhan. Di sini berlaku esensinya, prinsipnya adalah kesetiaan. Regularly kita sisihkan di depan secara tetap ajeb. Itu namanya setia. Kesetiaan kepada Tuhan itu tercermin dalam kesetiaan kita memberi persembahan. Satu, esensi kesetiaan. Dua, persembahan itu kita berikan keluar dari hati yang berbelas kasih kepada orang-orang yang kepada mereka Tuhan juga menaruh belas kasih-Nya. Ya, kita itu memberi persembahan karena kita itu punya belas kasih kepada sasaran tertentu yang mana Tuhan itu menaruh belas kasihan-Nya di situ. Sementara kita juga sudah lebih dulu menerima belas kasihan itu. Itu sebabnya sekarang saya memberi karena belas kasihan itu. Prinsip atau esensi yang kedua, belas kasihan. Seperti saya contohkan tadi, kalau dalam konteks kami, anak-anak itu, anak-anak cacat itu, anak-anak cancer itu, anak-anak lapar itu, Tuhan itu menaruh hatinya di situ dengan penuh belas kasihan. Makanya kami berusaha untuk juga menaruh belas kasihan kami sedikit ke sana juga. Karena persembahan itu harus merupakan ungkapan dari hati yang berbelas kasih. Karena apa? Karena kita ini sudah lebih dulu menerima belas kasihan dari Tuhan. Prinsip yang kedua adalah belas kasihan. Yang ketiga, persembahan itu kita berikan dengan kesadaran dari hati yang betul-betul rela bahwa apabila kita telah menerima, kita wajib memberi. Kalau kita sudah receive, accept, kita pada waktunya juga patut untuk give atau pay back, give back. Adil, bukan? Kita sudah menerima. Oleh karena itu kita patut memberi. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita memberi. Siapa menerima lebih sedikit, dia memberi sedikit. Tapi siapa menerima banyak atau lebih banyak, dia patut memberi lebih banyak. Adil, bukan? Itu namanya prinsip atau esensi keadilan. Anda menangkap? Ya. Jadi, cara kita menerjemahkan persepuluhan itu adalah dengan clue, esensi yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu tidak keluar dari tiga esensi itu. Kesetiaan, belas kasihan, dan keadilan. Bukan angka yang penting. Bukan persentasenya yang utama. Tidak perlu pamer memberi persembahan berapa. Tidak perlu kita memberikan asal kita memberi seperti orang memenuhi hukumnya. Sebab kita bisa memberi berapapun tanpa kasih. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita pasti memberi. Tapi memberi dengan prinsip yang jelas, yaitu memberi dengan kesetiaan, memberi karena belas kasihan, dan memberi karena sadar prinsip keadilan.
Saya sudah menerima, saya patut memberi. Singkat kata, persembahan persepuluhan adalah cara Tuhan untuk membentuk hati kita. Itu supaya kita ini punya hati yang memberi. Hati yang mengerti maknanya giving back. Giving back wisely and generously. Itu yang Tuhan mau. Persembahan ini adalah cara Tuhan untuk merimain kita selalu bahwa kita di dunia ini hanya seorang steward. Kebiasaan untuk giving back generously, tapi sekaligus wisely, itu akan membuat kita tidak lengket-lengket amat dengan harta milik. Kita dibuat menjadi lebih luas terhadap harta milik, berani melepas, dan dengan hati kita itu menggunakannya untuk hal-hal yang abadi, yang kekal. Oleh sebab itu, persembahan ini adalah hubungannya dengan Tuhan membentuk hati kita. Tuhan itu singkat kata, Tuhan itu mau orang-orang Kristen itu being generous. Kita punya hati yang generous, yang tahu artinya giving back. Memberi persembahan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita. Memberi persembahan itu tidak ada hubungannya dengan itu bakal mempengaruhi hatinya Tuhan. Kalau saya beri banyak, Tuhan akan berkati saya lebih banyak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Memberi persembahan tidak ada hubungannya dengan hati Tuhan. Jangan lagi menguji hatinya Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan anaknya mati bagi kita. Apa masih kurang? Apa kita masih mau perlu menguji hatinya Tuhan lagi? Kalau ada orang yang berani memberikan nyawanya untuk Anda, apa Anda masih ragu pada hati orang itu? Nggak perlu. Tuhan tidak perlu diuji hatinya. Ini bukan persoalan hati Tuhan. Memberi persembahan itu kaitannya bukan dengan hati Tuhan. Memberi persembahan itu berhubungan dengan hati saya, hati kita. Jadi pertanyaan yang paling akhir adalah, sudahkah kita ini punya hati yang faham artinya generously giving back to God? Itu esensi dari persepuluhan. Itu yang mau saya katakan di ujungnya. Tapi untuk ke sini, saya harus menjelaskan konsep perjanjian lama dan perjanjian baru secara komprehensif kepada Anda. Ya. Tapi pada ujungnya adalah ini. Persembahan persepuluhan itu adalah cara Tuhan untuk men-shape hati kita, anak-anaknya. Supaya kita itu menjadi more being like Jesus. Supaya hati kita itu dibentuk menjadi generous. Anda bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak bisa mengasihi Tuhan
tanpa memberi. Oh, itu prinsip yang penting sekali. Oke. Mudah-mudahan ada banyak pertanyaan yang bisa terjawab, tapi kalau Anda masih tetap bingung, welcome untuk kita diskusikan bersama. Saya akhiri sampai di sini dulu. Rekaman bisa dimatikan dulu, Mbak.